Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Pak Ruskana, saya mau lanjutkan pertanyaan saya, Pak. Tidak lama setelah peristiwa 1 Oktober itu, kemudian terbit surat perintah 11 Maret, Pak. Atau Super Semar. Saya mau mendapat satu pandangan dari seorang Ruskana Putra Marhaen tentang Super Semar menurut Pak Ruskana, pandangannya, Pak. Kalau saya berpendapat, apa yang sesuai dengan apa yang dikatakan Bung Karno, bahwa Super Semar itu bukan transfer of authority, bukan pelimpahan kekuasaan, tapi justru itu adalah merupakan perintah militer dari seorang panglima tertinggi angkatan bersenjata kepada jenderalnya, yang oleh jenderalnya itu justru disalahgunakan. Selain itu, kalau kita merujuk juga kepada keterangan Subandrio yang dalam bukunya Kesaksian tentang G30S, di situ ditulis bahwa tidak hanya surat perintah 11 Maret yang disalahgunakan oleh Soeharto, kan pada tanggal 12-nya Soeharto langsung membubarkan PKI. Dan terus setelah itu pemburuan dan pembunuhan besar-besaran. Nah, justru Bung Karno waktu itu mengeluarkan surat perintah 13 Maret menegur perbuatan Soeharto itu. Yang diutus waktu itu justru Leimena dan Brigjen KKO Letnan Jenderal Hartono menegur Soeharto. Lalu jawaban Soeharto, sampaikan kepada Bapak, ini adalah tanggung jawab saya. Itu jawabannya. Artinya Soeharto membangkang kepada perintah panglimanya. Nah, di sini dalam hukum militer, apabila seorang bawahan membangkang melawan atasan, apa hukumannya? Itu pertama. Nah, lalu setelah itu berikutnya, akhir-akhir ini setelah zaman reformasi terkuak bahwa Super Semar yang asli di tangan Soeharto sudah tidak ada, artinya hilang. Nah, sesungguhnya berdasarkan undang-undang, dengan menghilangkan surat perintah 11 Maret, artinya menghilangkan dokumen negara, Soeharto itu sudah melakukan tindak yang melawan hukum. Karena itu sudah kriminal. Dengan surat itu aja, dengan menghilangkan surat perintah 11 Maret aja, Soeharto itu bisa dituntut secara pidana. Karena itu menghilangkan dokumen negara. Itu. Selain itu juga saya berpendapat, pada waktu itu, kenapa Bung Karno mau menandatangani surat perintah 11 Maret. Saya berpikir saat itu bagi Bung Karno sangat dilematis. Sebab kalau Bung Karno mau mengadakan counter terhadap gerakan-gerakan Soeharto, hanya dengan satu kata saja waktu itu. Bisa tonan baja meleleh tiap hari. Satu kata apa? Kata Bung Karno, lawan. Apa jadinya? Sementara itu, KKO, Korps Komando Operasi Angkatan Laut, sudah jelas-jelas berada di belakang Bung Karno. Statement dari Jenderal Hartono, KKO, waktu itu mengatakan, sikap KKO sama dan satu dengan Bung Karno. Hitam, kata Bung Karno, hitam tindakan KKO. Putih, kata Bung Karno, putih tindakan KKO. Itu KKO. Belum lagi Brimob, Menpor, Resimen Pelopor, di bawah pimpinan Jenderal apa itu, terus lagi belum lagi PGT, bahkan Siliwangi waktu itu di bawah pimpinan Pangdam Ibrahim Aji. Begitu kejadian penculikan jenderal-jenderal tanggal 1 Oktober, langsung Ibrahim Aji berpidato 3 kali 20 Jakarta saya bikin lautan api. Itu pernyataan Ibrahim Aji. Maka pada tanggal 3 Oktober Bung Karno tampil berpidato
untuk menciptakan suasana tenang dan tertib. Coba kalau Bung Karno tidak ditampilkan waktu itu, digempur itu sama Siliwangi. Belum lagi Brawijaya, jelas-jelas berada di belakang Bung Karno. Hanya saja, kalau terjadi hal seperti itu, apa yang akan terjadi? Kita baku hantam sendiri dan bangsa Indonesia tidak akan jaya. Karena Bung Karno selalu berpendapat, the nation which fight against itself cannot stand. Bangsa yang baku hantam sendiri tidak akan jaya. Bahkan Bung Karno mengatakan, biarkan saya yang tenggelam, asal bangsa ini selamat. Begitu besar jiwa Bung Karno. Begitu sayang Bung Karno terhadap bangsanya sendiri. Maka kalau ada bangsa Indonesia yang menjelek-jelekkan Bung Karno, itu jelas bangsa Indonesia yang tidak tahu budi. Itulah pandangan saya. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.